berasal dari Kalimantan Barat. Saat ini saya mengikuti PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Semarang. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas saya uji kinerja. Sekian, terima kasih. Ya, cepat sedikit. Nah, yang terlalu lama. Kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Adi, silakan. Tuhan, ini pelajaran sekolah bisa yang baik. Terima kasih Adi telah memimpin doa. Anak-anak, ada yang tidak asal ini? Gatuk, sakit. Ya. Kemudian sudah siap belum belajar? Ya, keluarkan alat tulisnya. Pulpen, buku. Pulpennya, bukunya. Sudah rapi semua? Pakaian sudah di dalam? Masker dipasang dulu. Ya. Sudah siap? Baik. Anak-anak, pernah mendengar teks proklamasi? Pernah tak? Ya. Dibacakan pada saat HUT RI 17 Agustus. Kalian tahu siapa yang membacakannya? Tidak tahu. Yang membacakannya itu Insinyur Soekarno-Hatta. Baiklah, untuk biar kita lebih semangat belajarnya, mari kita mulai pelajaran kita dulu dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, boleh berdiri. Dalam ekosistem. Pembelajaran 2. Perhatikan, setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Ini kita pelajari hari ini ya. Tema 5, itu
yaitu ekosistem judulnya tema 5. Kemudian di sub tema 2 itu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ini yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Ya, yang ini? Pernah kamu lihat di sekitar kamu? Nah, tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Kalau orang buang sampah, apa akibatnya? Banjir, kotor, sungainya tercemar. Kalau menebang hutan, apa akibatnya? Longsor, bisa. Apa lagi? Banjir, bisa juga mengakibatkan banjir. Bagi hewan, apa akibatnya bagi hewan kalau hutan ditebang semua? Tidak ada tempat tinggal. Nah, akibat yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan ini, ya, akan terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem. Kalau rantai makanan dan jaring-jaring makanan terganggu, kehidupan manusia juga terganggu. Tidak ada tumbuhan lagi untuk dimakan. Kalau kita ngambil daun-daun muda di hutan, karena hutannya sudah tidak ada lagi, ya tidak bisa, ya, itu terganggu. Nah, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, kita perhatikan, ya. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Kalau seperti ini, lihat ada kan di sekitar kita. Nah, bagaimana padinya? Subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya. Hewan pemangsa tikus biasanya apa? Ular sawah. Kalau di sawah, ya, ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusunan rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Karena tidak ada tikus, ular tidak bisa makan. Ya. Rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan, ya, seperti gambar di atas tadi, ya, di gambar ini. Kalau sudah terganggu, ini jaring-jaring makanannya
biji, batang, buah, dan akar. Nah, ini tumbuhan mendapat makanannya dari matahari. Tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Belalang ini adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini siapa? Kodok. Ya. Konsumen tingkat 2 dimakan konsumen tingkat 3. Ya. Konsumen tingkat 3-nya? Ya. Membusuk ini diuraikan oleh jamu. Nah, inilah yang dinamakan rantai. Ya, bentar. Nah, selanjutnya coba digambarkan rantai makanannya biar kamu lebih paham. Ya. Silakan. Ya. Nah. Siapa yang bilang tadi? Tulis namanya, rumput. Tunjukkan panahnya. Kasih panah, rumput. Kasih panah. Ya. Nah, bikin lingkaran seperti ini juga bisa. Ya, belalang. Belalang dimakan. Ya. Selesai. Iya, terima kasih Rizka. Sudah paham ya? Rantai makanan? Ya. Nah, kalau rantai makanan terganggu, aktivitas manusia juga terganggu. Apa pengaruhnya terhadap manusia? Nah, coba kita lihat pengaruhnya. Pengaruh letak geografis manusia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ya. Nah. Ini. Nah, coba siapa yang bisa membacakannya? Ya. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis Indonesia yang memiliki dua samudra dan juga dua berbagi sebelah barat laut. Indonesia berbatasan dengan benua Asia di sebelah tenggara. Indonesia berbatasan dengan benua Australia di sebelah barat daya. Strategi ini memberikan pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lainnya yang ada sekitarnya. Bangsa Indonesia pada dasarnya bekerja
pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini peta Indonesia. Karena wilayah Indonesia itu sangat luas, ya, dari Sabang sampai Merauke, wilayahnya juga berbeda-beda, ada daratan, lautan, pegunungan, ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya. Nah, seperti halnya rantai makanan tadi atau jaring-jaring makanan tadi, kalau salah satunya terganggu, kehidupan yang lain juga terganggu. Ya, jadi sudah dibacakan oleh temanmu pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Karena di lain tempat lain juga binatang aslinya. Misalnya di Kalimantan ada apa? Orang hutan. Di Jawa ada nggak orang hutan? Iya. Baik. Karena letak wilayah kita berbeda-beda, kegiatan juga berbeda. Nah, kegiatannya berbeda. Coba perhatikan kegiatannya. Pernahkah kamu melihat kegiatan seperti ini di sekitar kamu? Hah? Ini kegiatan apa ini? Gotong royong membersihkan apa ini? Waduk, ya. Kemudian ini gotong royong membangun rumah. Yang ini gotong royong membantu yang kena musibah atau bencana. Ini sama tadi dengan ini, gotong royong membantu yang membuat rumah. Ya, coba dibacakan dulu. Gotong royong adalah membanting tulang bersama untuk menasah ingat bersama membantu bersama amal semua buat kepentingan semua teringat semua buat kebahagiaan semua demikianlah tampilan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang Presi tanggal 11 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landas semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kegiatan bangsa dan budaya semenjak budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka. Paham keluarga dapat dilihat sebagai keluarga yang memiliki hubungan dalam dan dengan kita, namun sikap keluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah, sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki hidup beratas kemerdekaan sebenarnya sebagai sahabat karena air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti pada diterima
semua sifat positif demi persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga sempurna. Ya. Pengaruh letak di mana? Perjuangan membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua. Keringat semua buat kepentingan bersama. Itu adalah salah satu pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Coba lihat di kegiatan kita, selalu ada kegiatan bersama ya atau gotong royong. Contohnya apa? Memperbaiki jalan, kan? Apalagi kegiatan yang sering kita lakukan di daerah sekitar kita? Nebas apa? Di sekitar tempat tinggal, membersihkan tempat tinggal. Ya. Itu hubungan manusia dengan manusia, sama halnya dengan jaring-jaring makanan atau rantai makanan tadi, saling membutuhkan. Tadi kamu belum tahu rantai makanan? Dengan menyimak tentang keterangan rantai makanan, kamu mampu membuat. Sudah bisa belum membuat rantai makanan tadi? Ya. Dengan kita belajar tentang rantai makanan tadi, kamu bisa membuat rantai makanan dan membuat keterangannya secara cermat. Ya. Setelah kamu membaca tentang gotong royong tadi, apa yang kamu dapatkan? Kita jadi paham kalau kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi peristiwa serupa secara tepat. Mengapa orang perlu gotong royong? Karena orang membutuhkan orang lain. Nah, apa tadi manfaat gotong royong tadi? Membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ada yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita? Tidak ada. Ya. Perhatikan, sebagai makhluk hidup kita selalu bergantung terhadap satu sama lain. Nah, contoh, kita perlu makan nggak? Makanan kita berasal dari tumbuhan dan lauknya dari hewan. Nah, makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti kita membutuhkan orang lain. Misalnya kalau kamu haus, kamu kemana? Beli
Kalau kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Kita perlu juga makan, kita perlu juga minum. Nah, jadi karena sudah tahu hal seperti ini, tidak lagi membuang sampah di sungai, tidak seenaknya menebak hutan secara sembarangan. Nyanyi dulu. Dengarkan dulu ini dengan semangat pemuda. Baiklah, mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Tidak apa jalan. Selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Kita sambut hari ini dengan senyuman, jangan nangis, harus semangat. Cheer up and